Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Novika Indriati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi dan Pengendalian Internal, serta teman-teman kami yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dan rekan saya Febri Palen Nainggolan. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan sistem Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Baik, kepada Saudari Febri kami persilahkan untuk mempresentasikan. Definisi Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara berbagi data, berbagi aliran informasi, dan mengenalkan praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Implementasi sistem ERP bisa menjadi suatu upaya yang masih dapat memakan waktu hingga beberapa tahun, karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP hanya sebagian kecil organisasi bersedia atau mampu menerapkan berbagai resource fisik dan finansial, dan mengambil risiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP sendiri atau in-house. Modul dan komponen ERP terdiri dari 9, yaitu yang pertama Asset Management, yang kedua Financial Accounting, yang ketiga Human Resource, yang keempat Industry Specific Solutions, yang kelima Plant Maintenance, yang keenam Production Planning, yang ketujuh Quality Management, yang kedelapan Sales and Distribusi, yang kesembilan Inventory Management. Keuntungan menggunakan sistem ERP terdiri dari 4, yaitu data bisnis yang akurat dan terintegrasi, yang kedua dasar pengambilan keputusan lebih baik, yang ketiga lebih efisien dan produktif, yang keempat mengembangkan etos kerja dengan standarisasi sistem. Tantangan dalam menggunakan ERP, yaitu salah satu tantangan implementasi terbesar adalah membuat users dan tim mengubah cara mereka agar dapat bekerja dengan teknologi baru. Mendorong perubahan ini membutuhkan project manajemen yang kuat dan dukungan dari senior lead. Untuk mengembangkan sistem baru, perusahaan membutuhkan project team yang berkomitmen untuk mewakili semua pengguna platform ERP. Tujuannya adalah untuk memastikan software akan mendukung kebutuhan dan proses bisnis semua departemen di seluruh perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan perencanaan dan keputusan implementasi ERP. Perencanaan dan keputusan implementasi ERP bertujuan untuk memudahkan perusahaan karena pada umumnya ERP software sudah dibuat dengan template yang sama untuk banyak perusahaan, sehingga kustomisasi sistem ERP itu sangat dibutuhkan, terutama apabila perusahaan Anda memiliki proses yang tidak biasa dilaksanakan pada perusahaan lain. Adanya ERP ini juga akan membuat proses dalam operasional perusahaan lebih efisien waktu. Kecuali mungkin memang ada yang Anda adalah sebuah startup yang masih kecil. Mungkin perusahaan Anda akan memerlukan sistem ERP tersendiri. Tahap-tahapan implementasi ERP yaitu yang pertama feasibility study. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan peluang melalui proses yang sistematik serta memberi gambaran situasi dan menentukan hasil akhir. Kedua, business process improvement. Pada kasus tertentu, ada baiknya pihak perusahaan merapikan dan menyederhanakan proses bisnisnya sebelum memulai mengimplementasikan sistem ERP. Ketiga, vendor selection, yaitu merupakan tahap paling awal namun paling krusial.
Setiap vendor sistem akan menawarkan produknya dengan teknologi yang berbeda dan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seringkali penilaian untuk memilih vendor ini menjadi biasa karena harga yang murah atau sekedar demo sistem yang terlihat menjanjikan. Keempat, Team Force, Team Internal Implementation. Setelah selesai dengan proses pemilihan vendor, selanjutnya perlu dibentuk tim implementasi sistem. Tim ini terdiri dari perwakilan pihak perusahaan dan pihak vendor yang akan saling bekerja sama selama tahap persiapan dan implementasi sistem. Setiap anggota tim ini harus mempunyai hierarki, tugas, dan wewenang yang jelas. Kelima, Expectation Management. Pengelolaan ekspektasi ini penting untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan di perusahaan. Ekspektasi ini bisa jadi berbeda pada setiap level pengguna sistem di perusahaan dan bisa jadi saling bertolak belakang. Keenam, Fit Gap Analysis, yaitu merupakan tahap di mana tim implementasi akan berdiskusi secara intensif mengenai bisnis proses yang diperlukan oleh perusahaan dan sejauh mana ini dapat dipenuhi oleh sistem. Dokumentasi standar operating procedure akan diperlukan untuk melakukan analisis fit gap. Hasil akhir analisis ini akan memberikan gambaran mengenai kecocokan antara fitur yang saat ini sudah ada dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Kemudian adapun faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi ERP. Faktor keberhasilannya itu seperti dukungan manajemen puncak, manajemen proyek yang efektif, business proses reengineering, pendidikan dan pelatihan, dukungan pemasok terhadap keberhasilan implementasi sistem ERP. Adapun faktor kegagalannya yaitu seperti kompleksitas inheren dalam implementasi ERP, harapan yang tidak realistis, isu konsultan luar, kostumisasi aplikasi yang terlalu berlebihan, pelatihan yang kurang memadai, menggunakan IT untuk memecahkan masalah, kemudian resiko dan hambatan proses, fleksibel waktu proyek, budaya perusahaan, dan masalah infrastruktur. Mungkin sekian presentasi kami dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.